Matahari baru saja menampakkan diri di balik Gunung Arjuno saat Raka mengayunkan langkahnya di antara deretan pohon apel yang menggantungkan buah-buah merah mengilap. Embun masih menempel di ujung daun, memantulkan sinar pagi seperti butiran kristal. Ladang ini, ladang yang menghidupi keluarganya selama 3 generasi, kini sepenuhnya menjadi miliknya setelah kepergian ayahanda tercinta. Setiap langkah yang ia ambil di tanah ini serasa membawa beban berat kenangan, seolah jiwa orang tuanya masih bergentayangan di antara pohon-pohon tua itu. Di bawah pohon apel tertua, Raka berhenti. Ia menatap batang pohon yang bengkok namun kokoh, sama seperti ayahnya dulu, keras kepala, namun setia. Dengan tangan gemetar, Raka menyentuh kulit pohon itu, mencoba mencari sisa-sisa kehangatan tangan sang ayah yang dulu selalu menepuk-nepuknya penuh kebanggaan. Dadanya sesak, dan tanpa bisa dicegah, air mata mengalir membasahi pipinya. "Aku janji, Pak, aku akan jaga semua ini," bisiknya lirih, suaranya pecah dihantam angin pagi yang dingin. Desa tempat ia tinggal, Desa Batu Sari, sebenarnya sudah mulai berubah. Banyak pemuda seusianya memilih meninggalkan tanah ini demi kota-kota besar, mengejar kehidupan yang lebih layak katanya. Tapi tidak untuk Raka. Baginya, ladang apel ini bukan sekadar tanah, ini darah daging, ini nadi hidupnya. Setiap musim panen, aroma manis apel memenuhi udara, seolah menjadi pengingat bahwa kerja keras, cinta, dan keteguhan bisa tumbuh menjadi sesuatu yang nyata. Namun, awan gelap perlahan menggantung di langit hidupnya. Sejak kepergian ayahnya, beberapa orang asing mulai sering berkeliaran di sekitar ladang. Mereka berbicara dengan nada ramah, menawarkan kesempatan emas untuk menjual tanah itu dengan harga tinggi. Raka selalu menolak, tegas dan tanpa ragu. Ia tidak peduli berapapun angka yang ditawarkan, warisan ini bukan untuk dijual. Namun di balik senyum mereka, Raka bisa merasakan sesuatu yang mengancam, seperti ular yang bersiaga di balik rerumputan. Pagi itu, saat ia tengah memeriksa pagar pembatas ladang, Raka menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup keras. Sebuah tanda merah disemprotkan di atas batu besar di dekat pintu masuk ladang. Sebuah peringatan, sebuah ancaman. Ia tak tahu pasti, namun bulu kuduknya meremang. Di desanya, tanda seperti itu sering dikaitkan dengan peringatan dari kelompok tertentu, kelompok yang tidak ragu memakai kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dengan napas berat, Raka memandang sekeliling. Ladang apel yang biasanya terasa seperti surga baginya kini mendadak berubah menjadi medan pertempuran yang sunyi. Tak ada lagi ketenangan dalam desir angin. Tak ada lagi kedamaian di balik aroma buah ranum. Ada sesuatu yang bergerak di luar penglihatannya, sesuatu yang mengincarnya dalam diam. Saat senja mulai merayap, Raka duduk sendirian di beranda rumah kayunya, memandang ladang yang mulai meredup ditelan bayang-bayang malam. Ia tahu, masa-masa damai telah berakhir. Apa yang diwariskan ayahnya kini tidak hanya membawa kebanggaan, tetapi juga ancaman. Di hatinya, perlahan, tumbuh sebuah tekad keras, ia tak akan menyerah. Tidak kepada uang, tidak kepada kekerasan, dan tidak kepada ketakutan. Dalam keheningan malam itu, di bawah langit penuh bintang, Raka berikrar dalam hati, jika mereka ingin merebut ladang ini, mereka harus melewati aku terlebih dahulu. Keesokan paginya, langit Batu Sari diselimuti mendung kelabu, seolah ikut membaca firasat buruk yang menggelayut di dada Raka. Ia baru saja selesai memetik apel-apel terbaik ketika suara deru motor memecah ketenangan ladang. 4 orang pria asing, mengenakan jaket kulit lusuh dan celana jeans belel, melangkah masuk tanpa diundang. Wajah mereka keras, tatapan mata mereka liar seperti serigala lapar. Mengendus mangsa, Raka berdiri membatu, menyeka keringat di dahinya, bersiap menghadapi sesuatu yang tak diinginkannya. Salah satu dari mereka, pria bertubuh besar dengan bekas luka melintang di pelipisnya, melangkah paling depan. Ia memperkenalkan dirinya dengan suara berat, "Gua Bayu." Ia tak menawarkan jabat tangan. Tak ada sopan santun, hanya sikap mengancam yang terselubung dalam senyum tipisnya. "Kami cuma mau ngobrol, Dek," lanjutnya, melirik ke sekeliling ladang dengan pandangan serakah, seolah sudah menganggapnya milik mereka. Dengan dada bergemuruh, Raka mengangguk singkat. Ia mengajak mereka duduk di bale-bale bambu dekat gudang alat, meski seluruh nalurinya menjerit agar ia lari. Bayu langsung ke inti pembicaraan, "Ada orang yang minat banget sama ladang lo, Rak. Orang gede, duitnya banyak.
Tinggal sebut harga, besok beres. Suara Bayu terdengar seolah-olah ia menawarkan hadiah, bukan perampasan. Para anak buahnya tersenyum miring, memperlihatkan barisan gigi kuning yang membuat suasana semakin mencekam. Raka menggeleng, menahan amarah yang mulai mendidih dalam dada. "Maaf, ladang ini bukan untuk dijual," jawabnya, suaranya tegas, walau kedua tangannya mengepal di atas lutut. Ia tahu menolak berarti memancing bahaya, tapi hatinya sudah bulat. Ini tanah ayahnya, tanah keluarganya. Bukan sekadar sebidang kebun, melainkan warisan darah dan air mata. Bayu menyandarkan punggungnya santai, seolah sudah menduga jawaban itu. Ia tertawa pendek, lalu berdiri. "Pikirin lagi baik-baik, Rak," katanya, sambil merogoh saku dan melemparkan sesuatu ke lantai bale, sebatang rokok yang masih berbungkus. Sebuah simbol, sebuah ancaman halus. Mereka pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan jejak ban yang dalam di tanah basah ladang apel itu. Begitu motor-motor itu lenyap di kejauhan, Raka menghela napas panjang. Ia mengambil bungkus rokok itu dengan tangan gemetar, membolak-baliknya. Di sisi dalam kertas pembungkus, dengan spidol hitam kasar, tertera tulisan, "Minggu depan, lo harus udah siap." Hatinya seperti diremas. Waktu untuk bertahan makin sedikit. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Raka duduk di dalam rumah kayunya yang sederhana, menatap api kecil di tungku. Wajah ayahnya seolah muncul di dalam kilatan api, wajah keras namun penuh kasih, wajah yang mengajarkannya untuk tidak pernah tunduk pada ketidakadilan. "Aku nggak akan menyerah, Pak," bisiknya, menggenggam erat sebuah foto tua keluarga mereka. Tapi di dalam hatinya, ketakutan berbisik pelan, mengingatkannya bahwa badai sesungguhnya baru akan datang. Di luar, ladang apel bergoyang diterpa angin malam. Raka tahu, sejak saat ini, ia tidak hanya bertarung mempertahankan ladang. Ia bertarung mempertahankan harga dirinya, martabat keluarganya, dan seluruh arti hidup yang diwariskan kepadanya. Hujan rintik turun sejak dini hari, membasahi tanah ladang apel hingga becek dan berlumpur. Raka bangun lebih awal dari biasanya. Ada kegelisahan yang mengusik tidurnya, firasat buruk yang menempel di kulitnya seperti bau tanah basah. Ia menggenggam parang kecil di tangan kanan saat melangkah keluar, langkahnya pelan tapi penuh waspada. Udara di sekitar ladang terasa berat, seolah-olah alam pun ikut menahan napas menunggu sesuatu yang mengerikan terjadi. Saat mencapai area pagar kayu di sisi timur ladang, Raka tertegun. Sebagian pagar telah ditebang paksa, potongan kayunya berserakan tak beraturan. Pohon-pohon apel di dekatnya pun tak luput dari amukan, cabang-cabangnya patah, buah-buahnya menggelimpang membusuk di tanah berlumpur. Napas Raka tercekat. Ini bukan sekadar perusakan biasa, ini sebuah pesan. Sebuah peringatan bahwa ancaman yang kemarin hanya sebatas kata, kini telah berwujud nyata. Dengan langkah bergetar, Raka memungut apel yang terinjak-injak di tanah. Apel itu retak, dagingnya yang putih berlumuran lumpur dan darah serangga. Dalam apel itu, Raka seakan melihat dirinya sendiri, diinjak, dihina, dan diancam untuk menyerah. Tapi di balik kemarahan yang mendidih, ada juga rasa takut yang mencengkeram lehernya. Ia sadar, Bayu dan anak buahnya bukan sekadar pengganggu biasa. Mereka adalah kaki tangan dari orang besar yang berani mengacak-acak hidup siapa saja tanpa peduli hukum. Tak lama kemudian, dari kejauhan, Raka melihat sosok Pak Kasno, tetangga tuanya, berlari kecil ke arahnya. Wajah Pak Kasno pucat, napasnya memburu. "Rak, tadi malam aku lihat mereka, 5 orang, pakai masker, mereka bawa parang," katanya terbata. "Aku mau bantu, tapi aku takut, Rak. Mereka ngancem bakal bakar rumah siapapun yang ikut campur." Mata tua itu berkaca-kaca, penuh rasa bersalah dan ketidakberdayaan. Raka hanya bisa menunduk. Ia tak bisa menyalahkan Pak Kasno atau siapapun di desa itu. Mereka semua hidup pas-pasan, bergantung pada damainya hari-hari yang sederhana. Menghadapi preman artinya mempertaruhkan segalanya, rumah, keluarga, bahkan nyawa. Untuk sesaat, Raka merasa sendirian, sangat sendirian, di tengah ladang luas yang kini terasa asing dan penuh bahaya. Malamnya, hujan bertambah deras. Di dalam rumah, Raka duduk sambil memegangi radio tua peninggalan ayahnya. Setiap dentingan hujan di atap seng terdengar seperti langkah kaki yang mendekat. Ia hampir tak bisa membedakan suara nyata dari bayangan ketakutan dalam pikirannya. Tapi di tengah ketakutan itu,
tekadnya kembali menyala. Ia memandang foto keluarga di dinding, potret dirinya kecil di pangkuan sang ayah, di bawah pohon apel yang sama yang kini dirusak. Aku nggak akan mundur, gumamnya dengan suara serak. Saat jarum jam menunjuk pukul 2 dini hari, suara aneh terdengar dari luar. Seperti sesuatu yang dipukul, berulang-ulang. Raka mengintip dari celah jendela dan matanya membelalak, sekelompok bayangan hitam berkeliaran di ladangnya, merobohkan pohon-pohon apel dengan kapak dan kayu. Tubuhnya bergetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena amarah yang membakar. Ia tahu, ini bukan lagi saat untuk hanya bertahan, ia harus mulai melawan. Di bawah hujan yang menderu, di balik gemetar tubuhnya, Raka merasakan sesuatu tumbuh dalam dirinya, tekad yang tak bisa dipecahkan, seperti akar-akar tua ladang apel ini yang mencengkeram tanah dengan seluruh keberadaan mereka. Malam itu, di bawah langit yang kelam dan berlinang air mata hujan, lahir seorang petani muda yang tak akan menyerah bahkan meski seluruh dunia menentangnya. Pagi itu, sisa-sisa hujan masih menetes pelan dari atap rumah kayu Raka. Ia duduk terpaku di meja tua, matanya sembab, tubuhnya lelah. Semalaman ia tidak tidur, hanya menatap ladang dari balik jendela, menyaksikan bagaimana tanah yang dicintainya diperlakukan seperti barang tak berharga. Ketika matahari akhirnya muncul, meski redup di balik kabut, Raka tahu ia harus berbuat sesuatu. Tidak mungkin ia melawan mereka hanya dengan keberanian kosong. Ia butuh sesuatu yang lebih kuat dari sekadar tekad. Saat membersihkan rak buku ayahnya yang sudah lama berdebu, pandangan Raka terpaku pada sebuah kotak kayu kecil tersembunyi di balik tumpukan kain lusuh. Hatinya berdegup kencang. Ia membuka kotak itu dengan hati-hati, dan di dalamnya, ia menemukan sebuah buku catatan tua, kulit luarnya telah menghitam dimakan usia. Dengan tangan gemetar, Raka membalik halaman-halaman rapuh itu. Di sana, tertera tulisan tangan ayahnya, catatan tentang sejarah ladang, teknik bertani yang diwariskan turun-temurun, dan sesuatu yang membuat matanya membelalak, peta tersembunyi. Peta itu menunjukkan bagian-bagian ladang yang paling subur, tetapi ada satu tanda silang besar di pojok barat daya, dekat sungai kecil yang hampir dilupakan orang. Di samping tanda itu tertulis, warisan keluarga. Pelindung terakhir. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa maksud ayahnya? Tanpa pikir panjang, ia mengambil jaket dan berlari menuju titik yang dimaksud, melewati pohon-pohon apel yang kini sebagian telah rusak. Tiba di tepi sungai kecil yang nyaris kering, Raka menemukan sebuah batu besar berlumut. Mengikuti petunjuk di peta, ia menggali tanah di sebelah batu itu dengan tangan kosong. Hujan semalam membuat tanah lunak, dan dalam waktu singkat, jemarinya menyentuh sesuatu, sebuah peti besi kecil, berat dan berkarat. Dengan susah payah, Raka menarik peti itu keluar dan membukanya. Di dalamnya, ada sebuah parang tua berukirkan motif apel dan selembar surat usang. Dengan gemetar, Raka membaca surat itu. Anakku, jika kau menemukan ini, berarti kau sedang menghadapi masa tergelap kita. Parang ini bukan sembarang senjata. Ini adalah lambang tekad keluarga kita. Dengan tanganmu sendiri, kau harus menjaga tanah ini, melindungi apa yang telah diperjuangkan leluhur kita. Ingat, keberanian sejati bukan soal mengalahkan, tapi soal bertahan dengan kehormatan. Air mata Raka jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia merasa, untuk pertama kalinya sejak kepergian ayahnya, ia tidak lagi sendirian. Raka menggenggam erat parang itu. Ada semacam kehangatan aneh yang menjalar dari gagangnya ke telapak tangannya. Bukan kekuatan magis, bukan sihir, tetapi kekuatan keyakinan, warisan semangat yang mengalir dalam darahnya. Dengan parang itu, ia merasa seolah-olah ayahnya, kakeknya, bahkan leluhur yang lebih jauh, berdiri di belakangnya, mendukung setiap langkahnya. Sore itu, Raka kembali ke ladangnya, menancapkan parang tua itu di tengah-tengah tanah yang terluka. Ia menatap ke sekeliling, ke pohon-pohon apel yang menderita namun tetap berdiri tegak. Aku janji, gumamnya, suaranya parau, kalian gak akan tumbang sia-sia. Di bawah langit batu sari yang mulai memerah diterpa senja, tekad seorang anak petani berubah menjadi sumpah suci yang tak akan bisa dipatahkan. Malam pun turun perlahan, membawa gelap yang pekat. Tapi di dalam dada Raka, sebuah cahaya baru telah menyala, cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh ancaman, ketakutan, ataupun kekerasan. Ia siap. Kali ini, ia benar-benar siap.
Pagi buta, kabut masih menggantung rendah di ladang batu sari. Raka berdiri di tengah ladangnya, di samping parang tua yang ditancapkan kokoh di tanah. Ia sudah bersiap. Tubuhnya mungkin kecil dibanding para preman itu, tapi semangatnya kini menyala membakar seluruh ketakutan. Di pinggangnya tergantung parang warisan itu, beratnya terasa seperti beban sekaligus kekuatan. Ia tahu, hari ini mereka akan datang lagi, seperti janji ancaman yang tertulis di bungkus rokok kemarin. Dan benar saja, sekitar pukul 7, suara motor meraung keras, mengguncang keheningan pagi. 5 motor masuk menerobos ladang tanpa hormat, membuat tanah dan daun apel beterbangan. Di atas motor-motor itu, Bayu dan anak buahnya tampak semakin garang, kini membawa pentungan kayu dan rantai besi. Mereka turun satu persatu, melangkah seperti kawanan serigala lapar mengurung mangsanya. Bayu menyeringai lebar, tatapannya penuh ejekan. "Gue udah kasih waktu lo, Rak," katanya, "tapi lo emang bocah bebal." Raka berdiri tegak, jantungnya menghentak di dalam dada. "Ini tanah keluarga gue nggak akan kasih ke siapapun," jawabnya dengan suara lantang. Kata-kata itu terdengar menggema di tengah ladang, seolah seluruh pohon apel mendengarnya dan turut bergetar. Para preman tertawa keras, suara tawa mereka kasar, merendahkan. Salah satu dari mereka, pria kurus dengan tato ular di lengannya, maju duluan, mengayunkan pentungannya ke arah Raka. Dengan refleks yang dilatih oleh bertahun-tahun kerja keras. Di ladang, Raka menghindar ke samping. Pentungan itu hanya menghantam tanah kosong. Tanpa ragu, Raka mencabut parang tuanya. Kilatan baja berkilau singkat di bawah cahaya matahari pagi. Ia bukan seorang pendekar, tapi tangan yang mengayunkan parang itu adalah tangan yang sama yang menanam pohon, memetik buah, dan menguburkan ayahnya, tangan yang mengenal arti perjuangan lebih dari siapapun. Benturan pertama terjadi. Parang tua Raka menangkis pentungan lawan dengan bunyi keras yang menggema. Raka terdorong beberapa langkah, tapi ia bertahan. Bayu berteriak marah, memberi aba-aba pada anak buahnya untuk menyerbu bersama-sama. Mereka menyerang dari segala arah, tapi Raka, dengan gerakan lincah dan naluri bertahan hidupnya, menahan setiap serangan sebaik mungkin. Luka mulai menggores kulitnya, tapi ia tidak mundur satu langkah pun. Dalam kepungan itu, sebuah kenangan menyeruak dalam benaknya. Ayahnya, bertahun-tahun lalu, mengajarinya menebang pohon tua yang membahayakan ladang. "Jangan pernah takut pada batang yang besar, Rak," kata ayahnya, "yang penting, cari titik lemahnya, lalu pukul dengan sekuat hati." Dengan semangat itu, Raka mengincar lawan satu persatu, tidak membabi buta, tetapi dengan sabar dan penuh perhitungan. Darah mulai mengalir dari luka di pelipisnya, tapi Raka terus bertahan. Ia mengayunkan parang, bukan untuk membunuh, tapi untuk melindungi. Setiap teriakan marah, setiap serangan brutal, dibalasnya dengan keteguhan hati yang tak goyah. Ladang ini bukan sekadar tanah, ini hidupnya, masa depannya, kehormatan keluarganya. Dan untuk itu, ia siap mempertaruhkan segalanya. Pertarungan itu berlangsung lama, seolah waktu berhenti berdetak di ladang batu sari. Tapi Raka tidak bertarung sendirian. Setiap akar yang mencengkeram tanah, setiap ranting yang pernah ia rawat, seolah memberi kekuatan padanya. Dan di balik teriakan dan dentuman, satu hal menjadi semakin jelas, Raka, si petani muda, tidak akan pernah menyerah, bahkan ketika dunia menginginkannya tumbang. Langit batu sari meredup, seolah ikut berduka atas pertempuran yang baru saja usai. Tubuh Raka terhuyung, darah menetes dari pelipis, lengan, dan kakinya. Napasnya memburu berat. Bayu dan anak buahnya, meski babak belur, akhirnya mundur setelah melihat betapa kerasnya tekad Raka. Mereka pergi dengan motor meraung, meninggalkan ladang dalam keadaan porak-poranda. Tapi Raka tidak merayakan kemenangan itu. Ia hanya berdiri diam, menatap tanah becek di kakinya, bertanya dalam hati berapa lama lagi ia bisa bertahan sendirian. Dengan sisa tenaga, Raka berjalan terlatih ke rumah. Setiap langkah terasa seperti menapaki bara panas. Di ambang pintu, tubuhnya tak kuat lagi menyangga beban rasa sakit dan amarah yang bercampur aduk. Ia jatuh terduduk, memeluk lututnya, membiarkan air mata bercampur darah mengalir begitu saja. Tak ada yang datang menolong. Tak ada suara, hanya isakan lirih yang patah-patah memecah keheningan sore itu. Namun saat malam turun dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit kelabu, ketukan pelan terdengar di pintu.
Raka berusaha bangkit, mengira mungkin itu para preman yang kembali. Tapi saat pintu dibuka, ia mendapati wajah Pak Kasno dan beberapa tetangga lainnya, Bu Retno, Pak Dharma, bahkan anak-anak muda kampung yang biasanya cuek. Mereka berdiri kaku, wajah mereka penuh kecemasan, tangan mereka membawa perban, air, dan makanan seadanya. Pak Kasno menunduk dalam-dalam. "Maafkan kami, Rak, kami terlalu lama diam," katanya dengan suara serak. "Tapi hari ini kami lihat sendiri. Kami lihat semangatmu, keberanianmu. Kau mengingatkan kami apa arti tanah ini, apa arti warisan orang tua kita." Raka terpaku, hatinya sesak mendengar kata-kata itu. Ia tak pernah membayangkan, keteguhannya akan menggugah hati mereka yang selama ini memilih aman dengan berdiam diri. Mereka mulai membantu dengan tangan gemetar, membasuh luka-luka Raka, membalutkan kain bersih di lengan dan keningnya. Bu Retno menangis diam-diam sambil mengoleskan obat di pundaknya yang lebam. Raka hanya bisa menahan perih, tapi untuk pertama kalinya setelah berhari-hari merasa sendiri, ada kehangatan yang mengalir di sekujur tubuhnya, kehangatan dari solidaritas, dari rasa saling memiliki yang tak ternilai. Malam itu, di ruang tamu kecilnya yang sederhana, Raka dikelilingi oleh orang-orang yang kini mengangkat beban perjuangannya bersama-sama. Mereka berunding, membuat rencana sederhana. "Kalau mereka datang lagi, kita nggak akan biarkan kamu sendirian," ujar Pak Dharma sambil mengepalkan tangan. Suaranya bergetar, tapi penuh keyakinan. "Ini bukan cuma ladangmu, Rak. Ini ladang kita semua." Di tengah keterbatasan dan rasa takut yang masih menggantung, mereka menemukan satu kekuatan besar yang tak dimiliki Bayu dan para preman itu, kebersamaan. Di ladang kecil Batu Sari, sebuah semangat baru lahir malam itu, bukan semangat pemberontakan, tapi semangat mempertahankan hak dengan kehormatan. Sesuatu yang jauh lebih kuat dari ancaman atau kekerasan. Raka menatap wajah-wajah yang kini duduk bersila bersamanya, wajah-wajah lelah tapi penuh tekad. Dalam hatinya, ia mengucapkan janji baru. Ini bukan lagi perjuangan seorang diri. Ini adalah perang untuk harga diri, untuk tanah, untuk semua orang yang hidup dan mencintai tanah itu. Dan untuk itu, ia siap berjuang sampai titik darah penghabisan. Fajar menyingsing dengan lembut di Batu Sari, seolah memberi harapan baru setelah malam penuh tekad. Di tengah ladang yang masih basah oleh embun, Raka dan para tetangga berkumpul membentuk lingkaran kecil. Mata mereka masih merah dan kantuk menggantung, tapi ada cahaya lain yang lebih kuat dalam sorot mereka, semangat. Hari ini mereka tidak lagi bersembunyi dalam ketakutan. Hari ini mereka berencana melawan, dengan kepala tegak. Pak Kasno mengambil secarik kertas kusam dan mulai menggambar sketsa sederhana. "Mereka selalu datang dari jalan barat," ujarnya, menunjuk peta kasar ladang Raka. "Kita bisa pasang jebakan di jalur masuk, batang pohon, kawat duri, dan parit kecil." Bu Retno menambahkan ide, "Kita siapkan juga alarm dari kaleng dan batu. Kalau mereka datang, kita semua langsung tahu." Raka mengangguk perlahan. Ini bukan sekadar rencana bertahan, ini rencana perlawanan. Mereka bekerja dalam diam tapi penuh kesungguhan. Para pria menggali lubang-lubang kecil yang disamarkan semak, anak-anak muda mengikatkan kawat di antara pohon-pohon apel. Perempuan menyiapkan makanan dan obat-obatan. Bahkan anak-anak kecil ikut membantu, menyusun kaleng-kaleng bekas menjadi alat peringatan. Setiap detik terasa berharga, karena semua tahu, Bayu dan anak buahnya pasti akan kembali, dan kali ini, mereka mungkin membawa lebih banyak orang. Di sela-sela kerja keras itu, Raka mendekati batu besar di pinggir ladang, tempat ia menemukan parang warisan. Ia menunduk dan menempelkan tangan pada batu itu, seolah menyerap kekuatan dari tanah leluhurnya. "Ayah, kakek, bantu kami," bisiknya. Ia tahu, mereka yang telah tiada pasti melihat perjuangan ini, menjaga dari tempat yang lebih tinggi. Keyakinan itu membuat pundaknya terasa lebih ringan, dan langkahnya lebih mantap. Menjelang sore, persiapan hampir rampung. Mereka duduk melingkar kembali, kali ini dengan senyum tipis yang penuh arti. "Kalau mereka datang," ujar Raka sambil memandang satu persatu wajah yang berkeringat di hadapannya, "kita nggak akan menyerang dulu. Kita bertahan, kita tunjukkan kalau ladang ini bukan milik orang serakah. Ini tanah yang dijaga dengan cinta, bukan dengan kekerasan." Tiba-tiba, suara motor meraung kembali di kejauhan. Debu mengepul di ujung jalan barat, tanda bahaya yang tak bisa disangkal.
Tapi kali ini, tidak ada yang lari atau bersembunyi. Raka dan warga Batu Sari berdiri bersama, membentuk barisan di tepi ladang. Parang tua tergenggam erat di tangan Raka, sementara di sekelilingnya, alat-alat sederhana siap digunakan, bukan untuk menyerang, tapi untuk mempertahankan apa yang layak dipertahankan. "Siap, Rak?" tanya Pak Dharma dengan suara berat namun tenang. Raka mengangguk, matanya tajam menatap debu yang mendekat. "Siap, Pak, kita jaga ladang ini, sampai kapanpun." Ketika deru motor semakin keras dan sosok-sosok preman mulai terlihat di ujung jalan, ladang Batu Sari tidak lagi sunyi. Ia hidup, berdenyut bersama semangat orang-orangnya. Sebuah babak baru akan dimulai, bukan lagi tentang bertahan seorang diri, tapi tentang memperjuangkan bersama, melawan keserakahan dengan keberanian yang diwariskan dari darah para leluhur. Deru motor semakin mendekat, mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Bayu dan gerombolannya kini datang lebih banyak, belasan orang, membawa kayu, besi, bahkan ada yang menggenggam parang. Namun di tengah ancaman yang menjulang itu, Raka dan warga Batu Sari berdiri tegak, dada mereka membusung oleh keberanian yang tak lagi bisa dipatahkan. Mereka bukan preman, mereka bukan petarung, tapi mereka adalah penjaga tanah yang diwariskan darah dan air mata. Teriakan Bayu menggema, "Serbu! Hajar bocah kampung ini!" Komando itu seperti cambuk bagi para preman. Mereka menyerbu, menerobos jalan barat tanpa sadar jebakan telah dipasang rapi. Motor-motor pertama terjerat kawat duri yang tersembunyi, membuat pengendaranya terjatuh bergulingan. Jerat-jerat sederhana dari akar pohon dan batang tua menahan langkah mereka, memperlambat gerakan. Teriakan kesakitan dan umpatan mulai memenuhi udara. Raka memberi aba-aba kecil. Anak-anak muda Batu Sari segera mengguncangkan lonceng dari kaleng bekas yang mereka pasang di berbagai sudut ladang. Bunyi dentingan berderai-derai, memenuhi udara, membuat suasana menjadi semakin tegang. Para perempuan berlari membagikan batu dan tongkat kepada para pria, siap mempertahankan diri jika keadaan memaksa. Ladang Batu Sari kini berubah menjadi benteng sederhana yang hidup. Bayu, yang berhasil menghindari jebakan, mengamuk. Ia menerobos barisan dengan kayu besar di tangannya, mengincar Raka. Dengan teriakan keras, ia mengayunkan kayu itu ke arah kepala Raka. Namun Raka, dengan ketangkasan hasil bertahun-tahun bekerja keras di ladang, menghindar dan membalas dengan ayunan parang tua, memukul kayu Bayu hingga terlepas dari tangannya. Dentuman keras itu membuat semua orang berhenti sejenak, mata mereka membelalak tak percaya. Salah satu preman berusaha menyerang Pak Kasno, namun pemuda-pemuda desa datang membantu, menyeret preman itu menjauh. Bahkan anak-anak berteriak, melempar batu kecil ke arah para penyerang. Meskipun kekuatan mereka tak sebanding, keberanian yang meledak di ladang itu menggetarkan hati siapapun yang melihat. Ini bukan tentang kekuatan fisik semata. Ini tentang mempertahankan rumah, tentang mempertahankan martabat. Bayu, yang mulai tersudut, menatap Raka dengan mata liar. Ia mengeluarkan pisau kecil dari balik jaketnya. Namun sebelum ia sempat bergerak, Pak Dharma dan beberapa warga lain menghadangnya. Dengan keberanian tanpa pamrih, mereka bergulat dengan Bayu, memaksanya terjatuh ke tanah. Pisau itu terlempar jauh, mendarat di lumpur ladang. Bayu kini tak lebih dari seorang pengecut yang dipermalukan di hadapan seluruh kampung. Dengan suara serak karena emosi, Raka berdiri di hadapan Bayu yang terkapar. "Ini tanah kami, Bayu. Bukan tanah yang bisa kau rampas dengan kekerasan," teriaknya. Di sekeliling mereka, warga bersorak, suara mereka membelah langit sore. Tak ada lagi ketakutan. Yang tersisa, hanya kemenangan kecil yang lahir dari keberanian besar. Ketika aparat desa dan polisi akhirnya datang, setelah laporan yang diam-diam dikirimkan Pak Kasno sebelumnya, mereka mendapati para preman sudah tak berdaya. Dengan tangan terikat dan wajah babak belur, Bayu dan anak buahnya dibawa pergi. Raka menatap langit yang mulai berubah warna keemasan. Hari itu, Batu Sari membuktikan bahwa tanah yang dibela dengan cinta dan keberanian tidak akan pernah jatuh ke tangan orang-orang serakah. Setelah hari itu, Batu Sari tak lagi hanya sebuah nama kampung kecil yang tersembunyi di balik gunung. Ladang apel yang dulu hanya dikenal oleh beberapa orang, kini menjadi simbol keberanian dan kehormatan. Setiap inci tanah yang diolah dengan keringat dan air mata para petani di kampung ini bagaikan saksi bisu perjuangan melawan ketidakadilan. Raka berdiri di tengah ladang,
memandangi pohon-pohon apel yang mulai berbuah lagi setelah pertempuran itu. Mereka tumbuh subur, seolah memberi penghargaan atas keberanian yang telah ditunjukkan. Namun, di balik kebanggaan itu, luka masih terasa. Tidak hanya pada tubuh yang lelah, tapi juga di dalam hati. Raka memandang tanah yang telah dipertahankan dengan segenap jiwa raganya, namun perasaan cemas tidak kunjung hilang. Meski Bayu dan anak buahnya sudah dibawa oleh aparat, ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Ada orang-orang yang lebih besar di balik Bayu, yang mungkin tak akan berhenti mengejar tanah ini. Raka tahu, ancaman terhadap kampung ini bisa datang kapan saja. Pak Kasno, yang kini menjadi kepala kampung, memanggil Raka dan beberapa tetua untuk rapat di rumahnya. Kita harus memikirkan masa depan kampung ini, Rak, katanya dengan wajah serius. Bayu bukanlah ancaman terakhir, ada yang lebih besar dari itu, dan kita harus siap. Raka mengangguk, merasakan betul betapa beratnya tanggung jawab yang kini dipikulnya. Ia tak hanya menjaga ladang orang tuanya, tetapi juga melindungi masa depan semua orang yang ada di sekitarnya. Sementara itu, para pemuda desa mulai kembali bekerja di ladang, menanam lebih banyak pohon apel, membersihkan kebun, dan mempersiapkan panen yang akan datang. Mereka tak lagi takut, meskipun dalam hati mereka ada rasa cemas yang sama. Raka memimpin mereka dengan tegas, namun ada kelembutan dalam caranya mengajarkan mereka untuk bekerja bersama. Ladang yang dulu sepi kini penuh dengan gelak tawa dan suara kerja keras, suara yang menandakan bahwa kehidupan akan terus berjalan meskipun ancaman selalu mengintai. Malam hari, Raka duduk di beranda rumahnya, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit batu sari. Ia berpikir tentang masa depan, tentang perjuangan yang harus terus dijalani. Bayu dan preman-premannya sudah pergi, tapi Raka tahu, ancaman terhadap ladangnya takkan berhenti sampai mereka yang serakah menyerah. Ia merasa, kini ia bukan hanya berjuang untuk dirinya, tetapi untuk seluruh kampung yang telah berdiri di belakangnya. Di tengah perenungannya, Bu Retno datang dengan sekotak apel segar dari kebun. Untukmu, Rak, agar kau selalu ingat, tanah ini bukan hanya milikmu, tapi milik kita semua, katanya sambil tersenyum. Raka menerima kotak itu dengan hati yang penuh rasa syukur. Ia tahu, meskipun banyak yang telah pergi, banyak pula yang akan tetap bersama untuk melawan. Bersama mereka, tanah ini akan terus hidup, meskipun badai menghadang. Pagi berikutnya, warga Batu Sari berkumpul di lapangan kecil di tengah kampung, merayakan kemenangan kecil mereka. Tidak ada sorak-sorai berlebihan, hanya kebersamaan yang penuh makna. Raka berdiri di tengah mereka, merasa bahwa setiap langkahnya kini bukan hanya untuk membela ladang, tetapi juga untuk menjaga warisan yang lebih besar, semangat kebersamaan dan keteguhan yang tak akan pernah padam. Ladang ini, yang dahulu hanya menjadi tempat mereka bekerja, kini menjadi simbol dari kehormatan yang dipertahankan dengan darah dan air mata. Saat matahari mulai terbenam, Raka menatap ladang yang subur di hadapannya. Di balik setiap pohon apel yang tumbuh, ia melihat semangat dan harapan. Batu Sari kini adalah rumah yang tidak akan pernah jatuh ke tangan orang yang salah. Dan Raka, meski tubuhnya lelah, hatinya penuh dengan keyakinan, ia akan terus berjuang untuk menjaga tanah ini, apapun yang terjadi. Pagi itu, ladang Batu Sari tampak lebih hidup dari sebelumnya. Pohon-pohon apel yang tumbuh subur menjadi saksi bisu dari perjuangan panjang yang telah dijalani Raka dan warga kampung. Langit biru yang cerah meliputi desa kecil itu, namun di balik kebahagiaan yang terlihat, ada keteguhan yang tak terbantahkan. Batu Sari bukan hanya sekadar kampung atau ladang, ia kini menjadi simbol dari apa yang bisa dicapai oleh mereka yang tidak pernah menyerah, meski segala cobaan datang menghadang. Raka berdiri di tengah ladang, memandangi hasil kerja keras para warga yang telah merawat pohon apel dan kebun mereka dengan tangan-tangan penuh cinta. Beberapa anak muda sedang memetik buah yang hampir matang, dengan senyum lebar di wajah mereka. Raka tahu bahwa, meskipun bahaya telah berlalu, tantangan lain akan selalu ada. Namun kali ini, ia merasa lebih siap dari sebelumnya. Batu Sari telah mengajarkan kepadanya bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kebersamaan dan perjuangan tanpa henti. Pak Kasno, yang kini semakin dihormati sebagai kepala kampung, berjalan mendekati Raka dengan wajah penuh kebanggaan. "Kamu berhasil, Rak," ujarnya, suara seraknya menggema. "Bukan hanya ladang ini yang kamu selamatkan, tetapi juga semangat kita semua."
Batu Sari akan terus bertahan, berkat keberanianmu. Raka tersenyum tipis. Batu Sari bukan hanya milikku, Pak. Ini milik kita semua. Tanpa kalian, aku tak bisa berdiri di sini. Di sisi lain, Bu Retno dan perempuan-perempuan lain dari kampung mulai mengolah hasil panen apel, membuat sari apel, dan berbagai produk olahan lain. Mereka bekerja dengan penuh semangat, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk memastikan bahwa kampung mereka terus berkembang. Keberanian Raka telah memberi mereka harapan baru, dan harapan itu kini tumbuh bersama setiap pohon apel yang berbuah. Namun, meskipun damai, Raka tak bisa sepenuhnya melupakan masa lalu yang penuh kekerasan. Bayu dan para preman mungkin sudah dipenjarakan, tetapi masih ada kekuatan besar di luar sana yang bisa mengancam kampung ini kapan saja. Raka sadar bahwa perjuangannya belum berakhir. Ladang ini, warisan orang tuanya, adalah sesuatu yang harus terus dilindungi, bukan hanya dengan pedang dan parang, tetapi dengan persatuan yang lebih kuat daripada apapun. Pada malam hari, saat bulan purnama menyinari ladang, Raka duduk di beranda rumahnya, merenung. Ia berpikir tentang orang tuanya yang telah tiada, tentang perjuangan yang harus diteruskan, dan tentang bagaimana ia bisa memastikan bahwa ladang ini tak akan jatuh ke tangan orang yang salah. Batu Sari telah memberinya kekuatan, namun ia tahu bahwa masa depan akan membawa tantangan baru. Kali ini, ia tak akan berjalan sendirian. Semua orang di kampung ini akan berjalan bersamanya, menjaga tanah yang telah memberikan mereka kehidupan. Seiring berjalannya waktu, Batu Sari berkembang menjadi lebih dari sekadar kampung. Ladang apel yang dulunya hanyalah tempat bekerja kini menjadi sumber kebanggaan bagi semua yang tinggal di sana. Mereka tidak hanya menanam pohon, tetapi menanam masa depan yang lebih baik. Setiap pohon apel yang tumbuh kini menjadi simbol dari apa yang bisa dicapai ketika sebuah komunitas bersatu untuk mempertahankan yang benar. Pada suatu pagi, Raka berdiri di puncak bukit yang menghadap ladangnya, mengamati semua yang telah tercapai. Ia tahu bahwa tantangan masih ada, dan mungkin akan selalu ada. Namun, kali ini, ia merasa bahwa Batu Sari, dengan segala kekuatannya, akan terus berdiri tegak. Ladang apel yang telah mereka pertahankan bukan hanya milik mereka, tetapi milik semua yang percaya pada kekuatan kebersamaan. Raka tersenyum, karena ia tahu satu hal pasti, Batu Sari tidak akan pernah jatuh, tidak selama mereka bersatu.